Halo anak-anak, ketemu lagi dengan pembelajaran hari ini. Di pembelajaran 5 subtema 2 ini kita belajar tentang mengenal benda gas. Ayo belajar dengan semangat dan simak pembelajaran hari ini. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana, contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan pengamatan. Nah, di gambar ini ada gambar balon, awan, dan asap. Lengkapi tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Yang pertama, asap. Bentuknya berubah sesuai wadahnya. Centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Silang. Dapat digenggam. Silang karena tidak bisa digenggam. Tidak dapat digenggam, ya. LPG. Bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Nitrogen bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Nitrogen bentuknya berubah sesuai wadah, tidak dapat digenggam. Awan bentuknya berubah, tidak dapat digenggam. Dan terakhir udara, bentuknya berubah dan tidak dapat digenggam. Nah, anak-anak, dari hasil pengamatan dan percobaan kita bisa melihat sifat benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan. Yang kedua, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Tiga, tidak bisa pegang, tapi bisa dirasakan atau dilihat. Anak-anak, selanjutnya kita akan melihat alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama, timbangan beras. Kedua, timbangan badan. Ketiga, timbangan kue. Keempat, timbangan gantung. Kelima, timbangan warung. Dan yang terakhir atau keenam adalah neraca. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat benda-benda atau alat tersebut. Anak-anak, perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, satuannya adalah kilogram. Silahkan perhatikan jarum yang menunjuk berat buah itu adalah 4 kilogram. Ayo anak-anak, perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, untuk menimbang bayi biasanya digunakan timbangan gantung. Sedangkan untuk menimbang telur biasanya digunakan timbangan warung.
Selanjutnya untuk menimbang emas atau perhiasan menggunakan neraca. Selanjutnya untuk menimbang tepung kita menggunakan timbangan kue. Dan menimbang beras dengan menggunakan timbangan beras. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian dalam tabung terdapat LPG, liquid petroleum gas. Nah, LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibanding bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, asap hasil pembakaran sampah, dan asap dari sebuah pabrik. Nah, apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil. Anak-anak, mari kita simak bacaan berikut. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Diambil dari News Antara Rabu 23 September 2015 pukul 19:25 waktu Indonesia Barat. Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Lilin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, anak-anak, setelah kita membaca bacaan ini, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Pesannya mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan. Ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Yaitu kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan atau semak. Sedangkan yang keempat, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Nah, pengalaman ini kalian bisa tuliskan sesuai dengan pengalaman yang kamu alami, baik gotong royong di lingkungan masyarakat, rumah,
ataupun di sekolah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita belajar banyak hal, mulai dari penggunaan alat-alat timbang, benda gas, dan juga tentang gotong royong. Anak-anak, selamat belajar, tetap semangat dan selalu sehat.